Siapa lagi? Maksudku. Hahaha, para kroco ini berani menyebut diri mereka jenius. Benar-benar konyol. Ada lagi yang mau mati. Kalau tidak ada lagi, turnamen bela diri kali ini, aku, Xiao Haotian, adalah pemenangnya. Para tetua Sekte Agung. Dalam turnamen bela diri Kota Heian kali ini, aku, Xiao Haotian, adalah juaranya. Kamu cuma membangkitkan roh bela diri tingkat 5 saja. Orang yang kami cari adalah seorang jenius tiada tara yang telah membangkitkan roh bela diri tingkat suci. Apa benar dia ada di Kota Heian kalian? Roh bela diri tingkat suci. Bagaimana mungkin? Itu adalah roh bela diri yang legendaris. Selama jutaan tahun, tidak ada seorang pun yang bisa membangkitkannya. Indra ketiga tetua Sekte Agung pasti tidak salah. Tapi, bagaimana ini mungkin? 3 tetua Sekte Agung. Aku, Xiao Haotian, sudah menjadi jenius nomor 1 di Kota Heian. Mengenai tingkat suci yang kalian bicarakan. Menurutku ramalan kalian mungkin salah. Donatur ini. Apa Anda yakin semua orang dari Kota Heian sudah datang? Tidak juga. Masih ada satu sampah yang bahkan belum membangkitkan roh bela diri. Dia tidak datang. Mungkin sekarang dia sudah dimakan sampai tidak bersisa tulangnya. Siapa bilang? Aku tidak bersisa sama sekali. Bai Lian. Kau. Bukannya kau sudah mati. Kenapa kau ada di sini? Sebelum membuatmu, jalan, membayar perbuatanmu. Bagaimana mungkin aku mati? Kukira siapa? Ternyata sampah yang bahkan tidak bisa membangkitkan roh bela diri. Kau bilang kau belum mati. Seharusnya kau bawa saja adik haramu itu. Dan hidup menyedihkan di selokan. Untuk apa kau kembali lagi? Mencari mati? Aku kembali untuk balas dendam. Dasar anjing. Kau bilang mau balas dendam. Hahaha. Dasar sampah, apa otakmu sudah rusak? Kamu sadar tidak dengan apa yang kamu katakan? Mau balas dendam? Tidak berkaca dulu. Kamu pikir kamu itu siapa? Kamu mau mati dengan cara apa? Karena kamu memang sengaja cari mati. Jangan salahkan aku. Anjing, sudah siap untuk mati mengenaskan. Coba saja kalau berani. Ternyata jiwa bela diri harimau perak petir varian tingkat 5. Gagal membunuh si jenius yang membangkitkan jiwa bela diri tingkat suci itu. Sayang sekali. Tapi, kalau seandainya merekrut anak ini, perjalanan ini tidak akan sia-sia. Tetua Hong Zenshan. Kenapa dia juga ada di sini? Bajingan ini akhirnya pasrah juga. Baguslah kalau sudah pasrah. Dengan kekuatan segini, kamu pikir pantas pakai pedang? Bagaimana mungkin? Dia berhasil menembus tahap pengumpulan Qi. Yu Haotian, kalau kekuatanmu hanya segini, maka hari ini, kamulah yang akan mati. Sampah ini, jangan sombong, aku maju sekarang. 1, 2. 3, 4, 5. Xiao Haotian pernah bilang, pasti akan mati. Jiwa bela diri tingkat suci. Karena ini benar-benar jiwa bela diri tingkat suci. Wah, ini baru menarik. Jiwa bela diri tingkat suci. Jiwa bela diri tingkat suci. Saya Mo Changkong, sesepuh dari Villa Bunga Mei. Jika bergabung dengan Villa Bunga Mei, aku akan mengerahkan seluruh sumber daya. Saya adalah ketua gerbang petir. Bergabunglah dengan kami. Amitabha. Amitabha. Demi semua makhluk di dunia, bergabunglah dengan kami. Jiwa bela diri roh suci. Bagaimana mungkin orang ini punya jiwa bela diri roh suci? Dasar orang suci tiada tara. Kau benar-benar tidak punya hati nurani. Katakan, bocah. Memangnya kau ini apa? Beraninya kau sesumbar di hadapanku. Coba saja kalau berani. Sudah bertahun-tahun lamanya. 500 tahun, 800 tahun, atau 1000 tahun. Apakah pernah muncul sesuatu yang istimewa? Apa maumu? Aku tidak mau apa-apa. Aku hanya ingin kau mati. Haotian. Haotian.
Membangkitkan varian tingkat 5, kekuatan meningkat ke tingkat 6. Potensinya tidak buruk. Maukah kau menjadi muridku? Bisa melukai para Master Xuan Kong dengan satu tangan. Kekuatan ketiga murid utamanya pasti luar biasa. Muridku yang baik, Xiao Haotian, muncul kembali. Hahaha, bagus. Biar guru kalahkan kau dulu, baru kau bisa jadi muridku. Berlutut. Oh, jadi kau mau main keras? Ya, aku ingin lihat berapa lama kau bisa bertahan sebelum berlutut. Aku hanya berlutut pada langit dan bumi, bukan padamu. Memangnya kau itu apa? Aku berlutut. Baiklah, kalau begitu akan kubuat kau mati. Benar, bunuh dia. Memangnya kenapa kalau aku mengalahkan kadal raksasa itu? Memangnya kenapa kalau aku membangkitkan jiwa suci? Tetap saja aku tidak bisa lari dari kematian. Tadi kau sombong sekali, kan? Coba sombong lagi di depanku, tunjukkan padaku. Kau mau apa? Adikmu wangi juga, ya? Cantik sekali. Aku sampai sedikit iri. Bagaimana kalau aku menikmati adikmu di depan semua orang hari ini? Arg. Yang mulia Kaisar, lepaskan adikku. Lepaskan adikku. Baiklah. Berlutut dan memohonlah padaku. Kamu punya sebuah tanda, aura pedang. Kesabaranku sudah habis, jadi ini ulahmu. Aku adalah penerus yang tertinggi dari alam baka Beiming. Apa semut sepertimu pantas menyentuhnya? Jurus menghilang. Aku, tetua Sekte Dewa Sembilan Langit, bisa mengenalinya. Aku adalah tetua dari Sekte Dewa Sembilan Langit. Apa karena sebelumnya aku membunuh terlalu sedikit? Kamu sudah lupa. Aku adalah Master Sekte Shen Xiao generasi ke-9243. Bei Mingsui, bersediakah kamu menjadi muridku? Kalau mau menyelesaikan urusanmu. Bisa. Tapi mereka semua harus mati. Baiklah. Pikirkan baik-baik. Sekte Dewa Sembilan Langit adalah sekte nomor 1 di dunia. Kau membunuh orang dari sekte kami. Kami pasti akan mengerahkan seluruh kekuatan sekte untuk melawan istana Shen Xiao MU sampai mati. Hahaha. Ancaman seperti itu sudah kudengar lebih dari 10 kali. Baiklah, sekarang kau bisa mati dengan tenang. Mau membunuhku? Mimpi saja. Yu Chen. Tidak akan lama lagi. Aku, Dewa Langit Utara, akan memusnahkan seluruh garis keturunan sekte Shen Xiao MU. Tak kusangka kau berhasil menguasai jurus ini. Tapi, lain kali kalau kita bertemu lagi, kau tidak akan seberuntung ini. King Ning. Tidak apa-apa, sudah tidak apa-apa. Bagaimana keadaanmu? Terima kasih banyak, senior. Maukah kau menjadi murid Shen Xiaoku? Jika kau menjadi muridku, aku bisa membuatnya pulih seperti sedia kala. Apa yang Anda katakan itu benar? Aku, Bei Mingxuan, selalu menepati perkataanku. Murid Xiao Yi, memberi hormat pada guru. Hahaha. Bagus sekali. Hahaha. Ayo, cepat. Cepatlah bangun. Kau, Xiao Yi, sekarang adalah murid dari sekte Shen Xiaoku. Hahaha. Menarik. Tampaknya sekte Shen Xiao akan melahirkan bakat iblis. Sepertinya aku harus kembali untuk bertapa.
Guru, bagaimana keadaan adik saya? Lukanya sudah stabil. Tapi, untuk membuatnya bisa bicara lagi, itu akan sedikit sulit. Karena racunnya sudah menyusup ke meridian di tenggorokannya, hampir menyumbatnya sepenuhnya. Jika kita mencoba melepaskannya dengan gegabah. Apa katamu? Tenang dulu. Caranya. Memang ada. Tapi, itu semua tergantung pada kemampuanmu sendiri. Asalkan guru bisa menyelamatkan adik saya. Melewati lautan api dan gunung pedang pun akan saya lakukan. Asalkan guru bisa menyelamatkan adik saya. Melewati lautan api dan gunung pedang pun akan saya lakukan. Kau pernah dengar tentang jalan menuju surga? Belum. Jalan menuju surga ini adalah sebuah alam rahasia yang ajaib di benua 9 langit. Di dalam alam rahasia ini, terdapat kesempatan dan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Tapi, untuk bisa masuk ke sana, kau harus membangkitkan jiwa bela diri minimal tingkat 5. Dan usia tulangmu harus di bawah 20 tahun. Di dalam jalan menuju surga itu, ada harta langka yang bisa menyembuhkan adikmu. Di mana jalan menuju surga? Aku akan pergi sekarang juga. Sabar, jangan terburu-buru. Jalan menuju surga baru akan terbuka 1 bulan lagi. Selama 1 bulan ini, aku akan mengajarkan 7 jurus Shen Xiao kepadamu. Dan kau harus menguasainya dengan sempurna. Karena begitu kau masuk ke jalan menuju surga, kau akan menghadapi kejaran dari semua sekte kelas atas di dunia. Kejaran dari semua sekte kelas atas. Mereka takut sekte Shen Xiao kita akan bangkit kembali. Karena 10.000 tahun yang lalu, seluruh benua 9 langit menghormati sekte Shen Xiao sebagai yang terkuat. Setelah itu, leluhur Shen Xiao memimpin seluruh klan Shen Xiao untuk membangun jalan menuju surga. Pertempurannya luar biasa sengit. Tapi yang tidak disangka-sangka, sekte 9 langit dewa itu membawa sekelompok bajingan, dan justru menyerang saat kami lengah. Mereka merebut warisanku, membantai sekteku. Sejak saat itu, aliran Shen Xiao pun mulai runtuh. Untungnya, leluhur Shen Xiao meninggalkan secercah kekuatan dewata untuk melindungi 2 orang murid. Sehingga garis keturunan kami tidak terputus. Sejak saat itu, aliran Shen Xiao kami hanya diteruskan pada 1 murid di setiap generasi. Hingga akhirnya, kami menemukan si jenius dari Gunung Wu yang memiliki jiwa bela diri tingkat suci itu. Itulah alasannya. Kenapa Hong Zhenshan ingin membunuhmu? Tapi, sekalipun dia punya nyali sebesar langit, dia tidak akan berani menerobos masuk ke sini. Ada yang datang. Kakek aneh, dari mana kakek menculik Mas dan Mbak ini? Aduh, sakit, 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 sakit. Nyalimu besar juga, ya. Berani-beraninya kamu mengintip takdir langit dari jiwa bela diri tingkat suci. Kamu benar-benar sudah bosan hidup, ya? Hah? Jiwa bela diri tingkat suci. Hah? Ini beneran jiwa bela diri tingkat suci. Guru Tang Tua. Jiwa bela diri tingkat suci yang hidup, yang langka dan cuma muncul 100 tahun sekali itu. Guru benar-benar berhasil membawanya ke sini. Mulai sekarang, dia adalah adik seperguruanmu. Jangan dipukul terus. Nanti dia jadi bodoh. Mulai sekarang, kamu adalah adik seperguruanku. Kalau ada apa-apa, kakak yang akan melindungimu. Kakak, salam kenal. Rouro, kamu pergi bermeditasi dulu. Jalan menuju langit akan segera terbuka. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun, ya? Iya, aku tahu. Tidak boleh ada kesalahan. Salah sedikit saja, nyawa taruhannya. Ini kesempatan terakhir sekte Shen Xiao. HM. Guru Xiaoyi. Kamu duduk bersila. Untuk memanggil naga. Setelah kamu berlatih di sini selama sebulan, aku akan membawamu ke jalan menuju surga. Selain mendapatkan warisan Shen Xiaoku, aku juga berharap kamu bisa meraih posisi di papan peringkat dewa jalan menuju surga. Dalam waktu sesingkat ini, dia sudah bisa menyerap Satria Shen Xiao. Dulu, aku saja butuh waktu setengah tahun penuh baru bisa mulai menyerapnya. Orang ini Memang pantas disebut kualitas suci.
Anak ini pasti bisa membawa Shen Xiao kita menuju kejayaan. Satria Shen Xiao, aku sudah berhasil. Aku sudah siap menempuh jalan menuju surga. Memang pantas disebut ahli tiada tanding yang memiliki jiwa bela diri Raja Suci. Dulu, guru juga menghabiskan 100 tahun penuh untuk bisa sepenuhnya menaklukkan Ksatria Shen Xiao. Baik. Aku akan membawamu untuk membantunya di jalan menuju surga. Sesampainya di jalan menuju surga, kamu harus patuh. Jangan lari-lari sembarangan. Kalau ada apa-apa, cari kakak. Kakak akan melindungimu. Kalau begitu, aku merepotkan kakak. Perjalanan kalian kali ini akan berhadapan dengan para jenius dari sekte-sekte terbaik di seluruh dunia. Tapi, karena keunikan jalan menuju surga, tingkat kultivasi mereka akan ditekan secara paksa ke alam jiji. Guru serahkan King Ling padamu. Tenang saja, guru. Aku akan menjaga adik kecil baik-baik. Siapapun yang berani mengganggunya, akan kuhancurkan kepalanya. Ayo. Masa depan Shen Xiao ada di pundakmu. Wah, adik kecil. Buah Ju itu bagus. Bisa meringankan luka adik King Yun. Biar kakak ambilkan untukmu. Gerakanmu tidak buruk. Memang pantas disebut murid dari sekte Shen Xiao. Dan kamu ini siapa? Biar ku perkenalkan diri. Murid dari Pavilion Tianming. Aku, Zi Bai Chen, atas perintah ketua sekte. Memberimu kebahagiaan. Aku Bai, murid dari Pavilion Tianming. Atas perintah sekte. Memberimu kebahagiaan. Kejadian langka sekali. Ternyata kau punya kemampuan juga. Sayangnya, itu belum cukup. Mau cari gara-gara? Pulang saja ke sektemu. Berani-beraninya menindas adik seperguruanku. Akan kubunuh adik seperguruanmu itu. Gimana, kakak seperguruan? Hebat, kan, aku? Iya, hebat sekali. Kamu ini siapa? Hei, aku tanya, ya. Otakmu itu ada masalah. Aku sudah memanggilnya adik seperguruan. Memangnya aku ini siapa lagi? Bagus. Dendam ini akan kuingat. Masih mau lari? Hah, kau? Ayo pergi, adik seperguruan. Kita akan ke jalan menuju surga. Yuk. Gerakan pembuka. 1. Wah, puas sekali rasanya. Keluar kau. Bocah, berani-beraninya kau datang ke alam rahasia. Bocah, berani-beraninya kau datang ke alam rahasia. Bahkan bawa cewek untuk menemanimu. Tidak kusangka, Xiao Yi, kau ternyata jago juga merayu siluman rubah kecil. Coba katakan sekali lagi, akan kuhancurkan kepalamu. Dasar jalang. Apa kau tidak mengerti situasinya sekarang? Selama kakak Haotian memberi perintah, kalian semua akan mati. Sudah cukup. Xiao Yi, aku tidak akan buang-buang waktu denganmu. Kalau sekarang kau mau berlutut dan menghancurkan kekuatan kultivasimu sendiri, aku bisa mempertimbangkan untuk mengampunimu. Kalau tidak, Memangnya kenapa? kalau tidak, kalian bahkan tidak akan tahu bagaimana kalian mati. Terus kenapa? Kalau tidak, kalian akan mati begitu saja. Kenapa kamu juga datang? Kamu saja boleh datang. Dia adalah putra suci dari Sekte Ilahi Sembilan Langit, Zhang Lingzi, sang jenius peringkat ketiga di peringkat naga tersembunyi. Peringkat naga tersembunyi itu apa? Peringkat jenius di seluruh benua Sembilan Langit totalnya ada 150 orang. Semakin tinggi peringkatnya, semakin mengerikan kekuatannya. Selain itu, dia bahkan membantai 6 negara, dengan mengorbankan nyawa puluhan juta rakyat, demi mencapai status putra sucinya yang tak tertandingi. Sekarang, hanya ada 2 jalan untuk kalian. Pertama, tunduk pada Sekte Ilahi Sembilan Langit kami. Kedua, kami antar kalian ke alam baka. Aku pilih jalan ketiga. Aku pilih jalan ketiga. Dasar keras kepala, Xiao Haotian. Kak, biar aku saja. Baik. Hati-hati. Haotian. Kamu tidak apa-apa.
Nggak apa-apa. Mau lari. Kejar. Putra Suci, peringkat Dewa Tongtian akan segera dibuka. Kita harus segera naik ke gunung. Tidak perlu terburu-buru. Selama anak itu belum mati, Putra Suci ini tidak akan tenang. Bukankah itu hanya sebuah jiwa bela diri tingkat suci? Sekte Ilahi Sembilan Langit adalah sekte nomor 1 di dunia. Masa kita harus takut pada bocah ingusan seperti dia? Bocah ingusan. Apa kalian tahu, kalau bocah ingusan ini, 1000 tahun yang lalu membuat Dewa Agung dari Sekte Ilahi Sembilan Langit kita? Apa katamu? 1000 tahun yang lalu, pemimpin sekte terdahulu meminta imam besar untuk meramal takdir Sekte Ilahi Sembilan Langit. Pada akhirnya, imam besar memberitahuku, di kota Batu Hitam yang telah tenggelam selama 1000 tahun di bawah dinasti Daxing dari Yau Timur, akan segera muncul seorang jenius yang membangkitkan jiwa bela diri suci. Anak ini berpotensi memusnahkan seluruh sekte. Itulah sebabnya Tetua Hong sampai datang kemari. Tapi kali ini, aku benar-benar tidak menyangka Jiu Longxuan juga akan muncul. Artinya, anak ini di masa depan akan memusnahkan sekte Sembilan Langit. Pantas saja perjalanan menuju surga kali ini penuh dengan kebencian. Hanya untuk membunuh dia seorang. Pantas saja perjalanan menuju surga kali ini penuh dengan rintangan. Hanya demi membunuh dia seorang. Sekarang kalian tahu kenapa aku tidak terburu-buru, kan? Putra Suci, bagaimana kalau Anda saja yang pergi ke papan dewa? Biar saya yang mengejar dan membunuh sampah itu. Xiao Yi sampah. Memangnya kau itu siapa? Benar, saya yang salah. Saya salah. Sudah. Hentikan sandiwaramu. Dalam 2 jam, aku mau melihat mayat Xiao Yi. Kalau tidak, kau. Kamu cepat pergi. Menggendongku hanya akan menjadi beban untukmu. Kamu tunggu di sini dulu. Waktunya akan segera dimulai. Aku akan cari tempat untuk mengobatimu. HNG. Apa kau mencariku? Yang kucari memang kau, brengsek. Patahkan. Baru bertarung sebentar. Aku tidak menyadarinya. Tidak kusangka kekuatanmu meningkat secepat ini. Tapi, itu masih belum cukup. Terlihat sekali kemampuanmu sudah meningkat pesat. Bagiku yang sekarang, membunuhmu itu mudah. Coba saja, sekarang juga akan kuambil kepala anjingmu. Oh. Kau sudah mempelajari 7 jurus Shen Xiao. Baru berapa lama? Dan itu sudah jurus kedua. Tidak ada yang berani menghalangi jalanku menuju surga. Kau terlalu meremehkanku. Kaulah orang pertama yang memaksaku menggunakan jurus rahasiaku. 3 kehidupan, 3 dunia. Terserah takdir. Sue Leisa, mati saja kau. Ahahaha. Mau membunuhku? Apa kau tidak mau menyelamatkan kekasih kecilmu itu? Atau, kau tidak peduli dengan nyawa si bajingan kecil Xiao Qingling itu? Katakan, di mana adikku? Katakan, di mana adikku? Kuberitahu ya, dia ada pada Putra Suci. Tanya saja sendiri pada Putra Suci. Kalau kau membunuhnya. Aku khawatir You Yu akan benar-benar mati. Zhang Lingzi, sebagai Putra Suci Sekte Suci. Beraninya kau mencelakai kakak seperguruanku. Sungguh perbuatan yang hina. Memangnya kenapa? Biar ku beritahu yang sebenarnya. You Yu sudah terkena racunku. Meskipun dia dilindungi oleh jurus hati Shen Xiao. Dia takkan bertahan 3 hari. Bahkan mungkin tidak sampai 2 hari. Hahaha. Xiao Yi, aku, Sang Putra Suci, memberimu satu kesempatan. Tenang, tidak usah terburu-buru. Asalkan kau melepaskanku. Aku akan memberimu penawar untuk menyelamatkan kakak seperguruan MU. Kenapa aku harus mempercayaimu? Kau tidak punya pilihan. Di dunia ini, selain aku, tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Kecuali kau pergi ke papan peringkat dewa untuk mendapatkan harta langit dan bumi. Tapi sebentar lagi, itu semua akan menjadi milikku.
Brengsek. Aarg. Untuk menyelamatkan Xiao Yu, kau harus berpikir matang-matang. Jika pedang ini sampai menebasmu, Aku khawatir riwayat Yo Yu benar-benar akan tamat. Mau penawar? Boleh. Serahkan orangnya dulu. Aku tidak punya pilihan. Kau mau penawarnya? Kan? Baiklah, aku akan memberikannya padamu. pergi saja ke papan peringkat Dewa Tianji dan ambil sendiri. Hahaha. Papan peringkat dewa. Terbuka, aku akan menaklukkan papan peringkat dewa. Mau pergi? Tidak semudah itu. Kamu benar-benar berani mengikutiku. Apa kamu tidak takut mati? Jika hari ini aku tidak bisa mendapatkan obatnya, pasti akan kupenggal kepalamu. Hahaha. Bocah, apa otakmu itu bermasalah? Bicara saja tidak becus. Mau memenggal kepala putra suci, hanya mengandalkanmu. Saat aku mendapatkan obat spiritual untuk menyelamatkan kakak seperguruan, itulah hari kematianmu, Zhang Lingzi. Ingin menaiki tangga dewa untuk mendapatkan harta karun langka. Putra suci ini akan memberimu kesempatan itu. Langkahi mayat mereka. Maka akan kubiarkan kamu masuk. Jurus kedua. Sialan. Ya Tuhan. Perlawanan sia-sia. Selesaikan dengan cepat. Putra suci ini mau pergi CT scan dulu. Gagal sekali lagi, mati. Xiao Yi, jangan melawan dengan sia-sia lagi. Hari ini, bahkan jika Dewa Langit datang sekalipun, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Xiao Yi, kau bajingan anjing. Setelah kau mati, aku akan mengirim adikmu ke rumah bordil. Akan kubunuh kau dengan 1000 sayatan. Begitu banyak orang yang mati. Menindas seorang murid yang baru masuk ke Shen Xiao. Apa kalian tidak punya malu? Li Hanjiang. Bukankah itu Li Hanjiang, peringkat kedua di papan peringkat Qianlong? Bukankah seharusnya dia sedang bersemedi? Kenapa dia bisa ada di jalan menuju surga ini? Bocah, itu papan peringkat Tongshen, kan? Serahkan para kroco di sini padaku. Kamu adalah... Kalau kusuruh pergi, ya pergi saja. Jangan bertele-tele, brengsek. Hormati aku dengan arak itu. Mau bersenang-senang? Sudah izin kami dulu. Sekelompok kroco berani sombong di hadapanku. Tak kusangka bisa bertemu denganmu di sini. Kalau kamu saja bisa datang, kenapa aku tidak bisa? Li Hanjiang, saat pertarungan peringkat Qianlong 3 tahun lalu, aku sudah ingin bertarung denganmu. Sayangnya, tidak pernah ada kesempatan. Sekarang, biarkan aku lihat seberapa hebat kekuatanmu. Hahaha. Kekuatan yang sangat kuat. Kecerdasan ini sudah mencapai 8 sisi. Jangan berhenti, aku akan membukakan jalan untukmu dengan 9 pedangku. Siapapun yang berani menghalangi akan mati. Jangan berhenti, aku akan membukakan jalan untukmu dengan 9 pedangku. Siapapun yang berani menghalangi akan mati. Shen Xiao 20. Qin Xiang Yue, kamu sudah menyerap esensi vital begitu banyak orang. Dan sekarang hanya untuk menindas seorang junior. Mereka yang namanya terukir di 10 prasasti, akan mendapat perlindungan dari langit. Korupsi di 10 penjuru. Perlindungan langit sejatinya untuk iblis. Yang melawanku, mati. Putra Suci Aka, hentikan dia. Kalau mau menghentikannya,
Kalian harus melewatiku dulu. Li Hanjiang, keuntungan apa yang diberikan Xiao Yi kepadamu? Sampai kamu rela membantunya seperti ini. Apa kamu tidak takut perguruan Dewa Laut MU akan dimusnahkan? Memusnahkan kami? Kalian harus punya kekuatan untuk itu. Dulu, Senior Biming pernah menyelamatkan nyawa guruku. Hari ini, aku datang atas perintah guru untuk membalas budi. Untuk apa buang-buang waktu bicara dengannya? Ayo kita serang bersama dan habisi dia. Butiran debu mau menantang bulan purnama. Hari ini, akan kutunjukkan pada kalian. Warisan Dewa Pedang milikku, Li Hanjiang. Hari ini, akan kutunjukkan pada kalian. Warisan Dewa Pedang milikku, Li Hanjiang. Hancur. Sudah bertahun-tahun, aku tidak pernah merasa sesenang ini. Memang pantas peringkat Qianlong. Satu peringkat ke-6, satu lagi ke-7. Kalian berdua kalau bekerja sama memang sulit untuk dihadapi. Li Hanjiang, kalau begini terus, kita hanya akan sama-sama terluka parah. Model, nanti fondasimu akan rusak. Melakukan hal ini. Sama sekali tidak sepadan untukmu. Fondasi rusak. Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Ya, tunggu. Mereka berdua sudah hampir masuk ke papan dewa. Bagaimana kalau kita berhenti dulu? Semakin dekat dengan prasasti, tekanan dari prasasti itu semakin kuat. Bocah ini ternyata bisa seperti Zhang Lingzi, menahan 10 kali lipat tekanan. Aku sejak kecil berlatih di Sekte Dewa Sembilan Langit, mempelajari berbagai macam jurus. Meskipun aku tidak sepenuh hati berlatih, kenapa harus diganggu oleh Sekte Dewa? Bocah ini cuma seorang pengembara. Atas dasar apa? Kenapa bisa begitu? Kamu mau dibandingkan denganku? Aku tidak boleh berhenti. Aku harus mencapai puncak kejayaan. Aku harus mendapatkan harta karun surgawi itu. Xinling masih menungguku. Dia masih menungguku. Bagaimana mungkin aku menyerah? Bisa membangkitkan mutiara langit. Luar biasa. Meskipun aku tidak mau mengakuinya. Tapi kamu memang yang pertama kutemui dalam sejuta tahun terakhir. Yang paling aneh. Sudahlah, karena kamu sudah sampai sejauh ini. Bagaimana kalau aku memberimu sebuah anugerah? Jalan menuju surga, mengukir nama di papan dewa, teratai hijau di antara manusia. Tidak mungkin. Ini adalah potensi yang hanya dimiliki oleh seorang suci. Bocah ini ternyata punya bakat seorang suci. Pantas saja kakek tua itu bersikeras melindunginya. Jadi begitu rupanya. Tidak mungkin. 9 langit di benua ini sudah puluhan ribu tahun. Tidak pernah muncul. Sosok mengerikan yang memiliki bakat seorang suci. Bocah ini berasal dari desa terpencil di gunung. Bagaimana mungkin dia punya potensi sebesar ini? Potensi seorang suci. Pantas saja. Pantas saja. Pendeta Agung tewas 1000 tahun yang lalu. Potensi orang suci. Bagaimana mungkin? Sampah, sampah. Bagaimana mungkin dia punya potensi orang suci? Jangan-jangan, apa aku salah? Tidak, aku tidak mungkin salah. Dia membangkitkan potensi orang suci. Terus kenapa? Di sini banyak sekali orang jenius. Aku tidak percaya dia bisa keluar dari jalan surgawi dengan selamat. Manusia agung telah turun ke dunia. Ilmu dewa awan mengalir. Bagaikan pedang suci Tianwen dan para dewa. Langit. Mendapatkan harta karun surgawi yang tiada tara. Buah burung gereja mutiara berantai. Ternyata ini obat suci kuno. Aku, Xiao Yi, hanya akan bermusuhan sampai mati dengan Sekte Sembilan Langit. Jika kalian dari sekte lain masih ingin memusuhiku, maka jangan salahkan aku. Cukup, bocah. Putra suci ini akan memberimu kesempatan untuk hidup. Tapi, kamu harus meninggalkan benda suci itu. Kalau tidak, kamu akan mati. Ingin membunuhku, membantai aku. Jangan kira karena kamu sudah mendapatkan benda suci itu, kamu bisa melawanku. Lihat saja sendiri. Apa kamu pikir kamu bisa keluar dari jalan surgawi hari ini? Lihat saja sendiri. Apa kamu pikir kamu bisa keluar dari jalan surgawi ini sendirian?
Hahaha. Mereka adalah 3 jenius tak tertandingi lainnya dari Sekte Sembilan Langit, Hei Sui, Lei Wudao, dan Lu Fengxian. Meskipun mereka bertiga tidak masuk dalam daftar Qianlong, tapi kekuatan mereka cukup untuk masuk 10 besar. Dengan kehadiran mereka bertiga hari ini, Xiao Yi pasti akan mati. Memangnya kenapa kalau dia didukung oleh Li Hanjiang, dia tetap saja akan mati. Jiwa bela diri tingkat suci, bakat tingkat suci, selama dia belum mati. Sekte Sembilan Langit tidak akan tenang sebelum dia mati. Biar bajingan ini mati. Aku mau lihat sendiri bajingan ini hidup segan mati tak mau. Sepertinya kalian semua sudah siap untuk mati. Tahun depan di hari ini adalah hari peringatan kematian kalian. 1234. Pedang di tanganku. Serang. Awas. Jadi, inikah yang kalian sebut jenius itu? Tidak kusangka, dia membunuh Lu Fengxian hanya dalam satu serangan. Kalau tidak dibunuh hari ini, kelak dia pasti akan menjadi ancaman besar. Beraninya kau membunuh Fengxian. Aku pastikan kau mati tanpa pusara. Yang tidak mau menyerah, ayo maju. Hancurlah. Hancurlah. Mati kau. 3. Jurus kunci hidup dan matiku. Menjadi manusia itu. Xiao Shishi. Penghancur jiwa. Hei Wan, awas. Hei Wan, awas. Bagaimana mungkin kamu sekuat ini? 10 kali kekuatan dewa telah menempa ulang tubuhnya. Ditambah lagi, potensinya telah bangkit. Karena itulah dia menjadi sangat kuat. Kamu tahan dia. Beri aku waktu untuk menyerang. Serahkan nyawamu, kekuatan penghancur 9 langit. Kematian sejati, bantulah aku. Siapa lagi di antara kalian yang mau membunuhku? Xiao Yin. Apa yang mau kamu lakukan? Sederhana saja, membunuhmu. Aku adalah murid pribadi dari Ketua Sekte Sembilan Langit. Kamu tidak boleh membunuhku. Jangan bunuh aku, kalau kamu membunuhku, Sekte Sembilan Langit tidak akan melepaskanmu. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Aku ini tunanganmu. Demi hubungan kita yang dulu, tolong jangan bunuh aku. Ya, aku rela jadi budakmu. Semua ini perbuatan Siang Haotian. Benar, si bajingan Siang Haotian itu yang memaksaku. Ku beri kau waktu 1 menit. Ah, Masih berani kau bicara, dasar jalang. Akan kucincang kau. Rasanya aku ingin mencincangmu hingga jadi ribuan keping. aku tahu aku salah. Aku tahu aku salah. Mulai sekarang aku pasti akan baik padamu. Mulai sekarang aku pasti akan baik pada King Ling. Kau masih berani menyebut nama King Ling. Dulu kau sendiri yang mencongkel kedua matanya. Akan kukulitan kau sampai ke tulang. Kak Xiao Yu, jangan bunuh aku. Aku tahu aku salah. Katakan, di mana pupil ganda si peri itu? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Tahu. Heh. Itu Nangong Chen. Ternyata dia juga datang. Orang-orang di belakangnya adalah para master dari daftar naga tersembunyi. Untuk apa dia datang ke sini? Jangan-jangan dia juga mengincar Xiao Yi. Kuberi kau waktu 3 tarikan napas. Bersujud, lalu serahkan pusakanya. Kalau tidak, lancangnya,
Berani sekali kau tidak sopan pada Tuan Nangong. Apa kau cari mati? Mau membunuhku di hadapanku sendiri. Sepertinya kau benar-benar tidak menganggapku ada. Ya, kau pikir kau itu siapa? Hah, menyuruhku. Bocah, aku salut dengan keberanianmu. Berani sekali kau bicara seperti itu padaku. Jangan banyak omong kosong. Maju sini. Kalau begitu, akan kupenuhi keinginanmu. Model. Tunggu. Lepaskan dia, sebutkan syaratmu, aku akan penuhi semuanya. Han Jiang, kamu benar-benar membuatku sulit. Zhang Lingzi membayarku dengan harga yang sangat mahal untuk datang ke sini. Apa yang dia berikan padamu, aku akan berikan 2 kali lipat. Aku ragu kamu sanggup membayarnya. Karena yang ada di dalam sini adalah... Apa? Chong Tong bisa menggerakkan kekuatan langit dan bumi. Kudengar, siapapun yang memilikinya bisa menjadi penguasa langit dan bumi. Bahkan bisa mencapai tingkat setengah dewa. Kembalikan Chong Tong adikku. Kembalikan Chong Tong adikku. Kamu juga mau Chong Tong ini. Itu adalah mata adikku. Kembalikan padaku, dan aku akan mengampuni nyawamu. Apa kamu sadar sedang bicara dengan siapa sekarang? Kamu benar-benar mau melawanku. Jangan gegabah, kamu bukan tandingannya sekarang. Tenang saja, serahkan masalah ini padaku. Nangong, serahkan Chong Tong itu padaku. Aku akan memberimu pusaka Istana Dewa Laut, tombak Dewa Laut. Bagaimana? Kamu pasti tahu asal-usulnya. Benarkah? Tentu saja. Sayang sekali. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika bertindak kasar. Jadi, kamu mau melawanku? Mungkin karena aku sudah lama tidak turun tangan. Banyak orang sudah lupa. Mungkin karena aku sudah lama tidak turun tangan. Banyak orang sudah lupa akan kekuatanku. Hanya dengan 1 jari, Li Hanjiang langsung terluka parah dan tak sadarkan diri. Inilah kekuatan peringkat pertama di daftar naga tersembunyi. Bahkan Li Hanjiang yang berada di peringkat kedua, sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Nangong Chen telah menerima warisan dari seorang bijak kuno. Dia memiliki takdir yang luar biasa. Jadi, tidak heran jika dia memiliki kekuatan sebesar ini. Sudah lihat, inilah akibatnya jika berani melawanku, Nangong Chen. Aku hanya menggunakan 1 jari, dan Li Hanjiang langsung tamat. Aku beri kamu 1 kesempatan terakhir. Berlutut, lalu serahkan barangnya. Mimpi. Peringkat Qianlong nomor 93, Xie Cheng. Peringkat Qianlong nomor 42, Xi Jin. Peringkat Qianlong nomor 53, Zhang Qingfan. Peringkat Qianlong nomor 36, Tianyi Dema. Peringkat 37, Zhang Yi. Berisik sekali. Yuan. Maju bersamaan. Serang bersamaan. Gulungan galaksi. Benar-benar dari klan Shen Xiao. Hanya dengan 1 jurus, prajurit Shen Xiao sudah sekuat ini. Benar-benar Banyon dari Sekte 9 Langit. Kekuatanmu lumayan juga. Bakatmu juga tidak buruk. Tapi sayang sekali, hari ini kau ditakdirkan mati di sini. Baiklah, sekarang matilah. Habisi dia. Bagaimana mungkin? Nangong Chen kan sudah menerima warisan kuno. Bagaimana mungkin dia bisa dikalahkan semudah ini? Orang udik ini bisa-bisanya mengalahkan Nangong Chen dalam 1 jurus. Nangong Chen, padahal dia itu jagoan terbaik di antara generasi muda. Hebat juga jurusmu, nak. Sampai-sampai Liontin Giok Nona Suci kami kau hancurkan. Kalau tidak, aku benar-benar sudah mati di tanganmu. Tapi, barusan itu serangan terkuatmu, kan? Tapi, harga yang harus kau bayar adalah nyawamu. Kalau punya nyali, serang saja sepuasmu. Kau orang pertama yang bisa membuatku menggunakan roh bela diri, senior. Tentu saja, kau juga yang terakhir. Sekarang, bersiaplah untuk mati. Mati? Kita lihat siapa yang akan mati. Belum tentu. Nangong Chen sudah serius. Dia sampai mengeluarkan roh bela dirinya. Dulu, saat pertarungan di peringkat Qianlong, tidak ada seorang pun yang bisa membuat Nangong Chen menggunakan roh bela dirinya. Sekarang bocah ini malah bisa membuat Nangong Chen mengeluarkan roh bela dirinya. Kalaupun dia mati, dia sudah patut berbangga. Ini adalah wilayahku. Di dalam wilayahku ini, nyawa kalian semua ada di tanganku. Oh,
Begitu. Kelihatannya tidak seberapa. Kalau begitu, coba saja. Aku suka melihat mangsaku meronta-ronta. Katakan, kamu mau mati dengan cara apa? Katakan, kamu mau mati dengan cara apa? Terserah. Ada apa? Wah, benar-benar cari mati, ya. Hahaha. Potensi seorang suci. Jiwa bela diri tingkat suci. Kau akan menjadi harimau betinaku. Dan jiwa bela dirimu akan ditelan oleh jiwa bela diriku. Tahu tidak, jiwa bela diriku bisa menelan jiwa bela diri yang lain. Jiwa bela dirimu adalah tubuh suci. Dan setelah aku menelan jiwa bela dirimu, jiwa bela diriku juga akan menjadi tubuh suci. Sudah berakhir. Sayang sekali semua kesempatan ini jatuh ke tangan pedang Nangong Ping. Ingin menelan mutiara langit. Memangnya kau pantas? Siapa yang bicara? Pemilik mutiara langit. Langit dan bumi menyatu. Yin dan yang berbalik arah. Yang pertama, rantai Kunhan. Benar. Siapa yang barusan menyerang? Di hadapan aura ini, aku merasa seperti seekor semut. Aura yang begitu mengerikan. Bahkan guru besar pun tidak pernah membuatku merasakannya. Sungguh tidak kusangka. Bahkan Long Gongchen pun kalah. Anak ini benar-benar beruntung. Tapi... Hahaha. Aku tidak menyangka kamu sehebat ini. Karena Nangong sudah mati di tanganmu. Hahaha. Tidak kusangka. Pemenang akhirnya adalah aku Sang Suci. Apa kau mewarisi jurus jiwa Shen Xiaoran? Memangnya ada masalah. Ini adalah jurus pamungkas dari sekte Shen Xiaoku. Kecuali jika sudah diambang kematian. Jangan pernah digunakan. Kalau tidak, akan menyebabkan kerusakan permanen pada jiwa bela dirimu. Pada akhirnya, benda ini jatuh ke tanganku. Hahaha, bocah. Mata ganda itu juga sebuah kemampuan. Warisan dan benda suci di tanganmu itu akan segera. Hahaha. Apa yang jadi milikmu? Kau bilang apa yang jadi milikmu? Orang ini adalah Xiaoran. Dia punya teknik rahasia seperti ini. Apa kau tidak takut jiwamu akan hancur? Hah, sudahlah, kau juga tidak perlu tahu. Karena sebentar lagi kau akan jadi mayat. Ayo, Xiao Liu. Serang balik. Ini kau yang memaksaku. Kau membuatku kehilangan posisi orang nomor 1. Tombak pertamaku akan mengambil nyawamu. Tidak mungkin. Shengzi. Apa yang mau kau lakukan? Xiao Yi sekarang sudah diambang batas kekuatannya. Kalau kita tidak segera bertindak, dia akan kabur. Kalau kita tidak segera bertindak, dia akan kabur. Siapapun yang berani maju selangkah lagi, mati. Jangan pura-pura lagi, Xiao Yi. Kau sekarang sedang terluka parah. Kalau kami semua menyerangmu bersama-sama, kau pasti akan mati. Kalau kau tahu diri, cepat serahkan harta karun itu. Terutama mata ganda itu. Kalau tidak, kalau begitu, coba saja. Jangan bersandiwara di depan kami. Karena kau tidak tahu diuntung. Kalau begitu aku tidak akan segan-segan lagi. Cari mati. Matilah.
Semuanya tewas. Apa kamu sadar dengan perbuatanmu? Mereka semua itu jenius dari daftar naga tersembunyi. Kamu membunuh mereka semua. Itu sama saja dengan memusuhi kekuatan di belakang mereka. Mereka yang mulai duluan. Mereka pantas mati. Soal sekte di belakang mereka. Memangnya aku takut? Kali ini benar-benar nyaris mati. Tapi, untungnya berhasil merebut kembali barang penting milik King Ning dan pusaka langka itu. Dari sini, aku sudah bisa pulang, kan? Akan kuusahakan. Aku. Di mana ini? Ah, kamu sudah sadar. Boleh saya tahu, Nona ini siapa? Namaku Qi Yuan. Aku dari keluarga Qi. Hari itu, aku sedang ke gunung mencari obat. Lalu aku melihatmu pingsan. Jadi, aku membawamu pulang ke rumah. Tapi aku tidak menyangka kamu pingsan selama lebih dari sebulan. Selama itu aku pingsan. Iya, selama sebulan ini. Aku terus memberimu minum ramuan obat ini. Terima kasih sudah merepotkanmu, Nona. Nona, gawat, orang-orang dari keluarga sudah datang lagi. Kepala keluarga bahkan terluka parah. Apa katamu? Cepat, ayo kita lihat. Kekuatanku sepertinya sudah pulih 80%. Sepertinya tubuh yang terkena pusaka dewa ini. Kemampuan pemulihannya memang jadi lebih kuat. Orang tua bangka, hari ini aku memberimu satu kesempatan terakhir. Serahkan gadis kecil Qi Yuan itu padaku, dan berikan barang yang kuinginkan. Kalau tidak, akan kulenyapkan keluarga Qi kalian dari kota Tianfeng. Yuan adalah putriku satu-satunya. Dia adalah harta paling berharga bagiku. Jangan mimpi, soal pusaka keluarga Qi. Kau baru bisa mendapatkannya setelah aku mati. Akan kubantai seluruh keluarga Qi kalian, tak akan kusisakan satupun. Cepat katakan, orang tua bangka, katakan saja apa maumu. Apa maumu? Kau pikir aku, Qi Zhenghua, gampang ditindas? Hah, semuanya, serang. Cuma segini kemampuan kalian. Masih berani berkeliaran di sini. Apa kau merasa sudah hidup terlalu lama? Hah? Orang tua, aku tanya sekali lagi untuk terakhir kalinya. Orang dan barangnya, kau serahkan atau tidak? Mimpi, habisi dia untukku. Hentikan. Ayah. Suning, cepat lepaskan ayahku. Wah, Yuyan. Sudah beberapa hari tidak bertemu. Kau jadi semakin cantik saja. Melepaskan ayahmu, boleh saja. Tergantung bagaimana sikapmu. Asalkan kau mau melepaskan ayahku, apapun yang kau minta akan kusetujui. Hehehe. Jadilah wanitaku. Dan serahkan harta keluargamu. Mati. Yuer, jangan setujui permintaannya. Kalau kau menyetujuinya, aku tidak akan menganggapmu sebagai putriku lagi. Asalkan kau mau melepaskan ayahku, semua yang kau katakan akan kusetujui. Yuer, kamu ini bodoh. Kamu benar-benar bodoh, berlutut. Hahaha. Lepaskan dia. Siapa kau ini? Lepaskan dia, dan aku akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, kau bicara padaku. Hei, apa kau tidak punya hati nurani? Nona sudah menyelamatkan nyawamu. Apa kau tahu akibatnya kalau menyinggung keluarga Su? Justru karena Nonaki sudah menyelamatkan nyawaku. Makanya hari ini aku akan turun tangan. Pengurus Lu, habisi makhluk yang tidak tahu diri ini untukku. Kepala pelayan Su.
Kepala pelayan adalah seorang ahli pengumpul ki di kota Tianfeng. Malah pingsan ditampar sekali oleh bocah ini. Hebat sekali dia. Aku sudah memberimu kesempatan. Kamu sendiri yang tidak menghargainya. Lepaskan aku, lepaskan aku. Akan kubuat kau mati tanpa punya tempat untuk dikubur. Guruku adalah penguasa. Kota Puncak. Nonaki, mohon tunggu. Mulai hari ini, kota puncak ini tidak akan. Aarg. Siapa kamu? Beraninya kau menyakiti Tuan Muda Su. Hahaha. Sudah dicari kemana-mana tidak ketemu. Ternyata muncul sendiri di hadapanku. Tak kusangka, Xiao Yi yang menjadi buronan banyak kekuatan, malah muncul di kota Tianfeng yang kecil ini. Benar-benar mengejutkan. Lalu, kamu siapa? Wang Lai dari Aula Api Ganas. Kau tadi bilang aku jadi buronan. Di jalan menuju surga, seorang jenius yang hampir membantai seluruh daftar naga tersembunyi. Apa tidak seharusnya semua sekte di dunia ini bersatu untuk menghukummu? Hah? Ini bukan jalan menuju surga. Membunuhmu bagiku semudah membalikan telapak tangan. Tapi, melihat penampilanmu di jalan menuju surga tidak buruk. Aku putuskan untuk memanggil pengawal tuan kota untuk mengantarkan kepergianmu. Memang, kalau saja ini di jalan menuju surga, aku akan lari sejauh mungkin begitu melihatmu. Tapi ini bukan jalan menuju. Dan kekuatanku di sini. Jadi, kau mengerti, kan? Bahkan jika kau di alam bumi, aku tetap bisa membunuhmu dengan sekali tebas. Bocah, kau bahkan berani membunuh Wang Lai. Siapa yang memberimu keberanian seperti itu? Dia mau membunuhku. Maka aku boleh membunuhnya. Kenapa? Apa jenderal datang kemari untuk membalaskan dendamnya? Jenderal datang ke sini untuk membalaskan dendamnya. Dia itu hanyalah seekor anjing yang ditempa oleh api. Mati ya mati saja. Mana pantas aku membalaskan dendam untuknya. Biar ku beritahu yang sebenarnya. Yang kuincar adalah kepalamu. Oh ya, kalau mampu, ambil saja, siapkan formasi. Hah. Apa yang mau kamu lakukan? Cuma segini kemampuanmu. Masih mau mengambil nyawaku. Ku dengar, dia sendirian sudah hampir membantai habis semua orang di peringkat Qianlong. Dan dia juga sudah mendapat pengakuan dari peringkat Dewa Tongtian. Katanya dia punya bakat setingkat orang suci. Sayang sekali, lawannya terlalu kejam. Jenius tiada tara seperti itu pun dibunuhnya. Maksudmu, para ahli Yuki di dalam 3 helm emas ini. Ketiga orang ini adalah yang terkuat milikku. Jangankan tingkat Yuki. Bahkan ahli tingkat Linghai yang sesungguhnya pun bukan tandingan mereka. Apalagi ini adalah Cai Hong. Bagaimana mungkin masih ada Jin? Selanjutnya, giliran kalian. Kamu mau menyerangku. Apa kamu tidak terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri? Aku sudah mencapai tingkat Ninghai. Kamu, seorang bocah tingkat Juki, bagaimana bisa sehebat ini? Kalau kamu tidak mengerti, pikirkan saja baik-baik di alam baka. Kalian mau menyerangku. Karena kalian sudah bersiap untuk menyerangku, maka bersiaplah untuk kubunuh. Kalian datang untuk membunuhku. Kami tidak tertarik denganmu. Tapi, ada satu hal yang ingin kami sampaikan padamu. Senior Bei Mingxuan sudah sekarat. Apa? Coba katakan sekali lagi. Kamu boleh tidak percaya, tapi memang begitulah kenyataannya. Kalau kamu tidak percaya, langsung saja pergi ke Istana Feiyang. Guru, guru model. Kamu kenapa? Guru, kenapa guru bisa ada di sini? Syukurlah kamu masih hidup. Selama kamu masih hidup, semuanya akan baik-baik saja. Keluar kalian semua. Keluar kalian semua. Shui Niu, apa yang mau kamu lakukan? Kami berdua tidak menghalangi muridmu di luar. Kami sudah sangat berbaik hati. Kalian berdua punya utang budi padaku.
Sekarang, aku mau kalian membantuku. Hahaha, apa kamu mau kami membantumu melatih penerus Shen Xiao ini? Bukan. Aku mau kalian melindungiku selama ritual. Aku akan melakukan transfer kekuatan. Apa itu bisa dilakukan? Transfer kekuatan. Tapi konsekuensi dari perbuatanmu itu, kamu akan musnah menjadi abu. Hahaha. Aku sudah terluka parah. Hidupku tak akan lama lagi. Lebih baik aku berikan semua kekuatanku padanya. Baik, aku setuju. Tapi setelah ini, garis keturunan Shen Xiao MU dan kami berdua dari Oming tidak akan punya urusan apa-apa lagi. Baik. Anak muda, duduk bersila. Guru. Guru? Apa yang guru? Apa yang? Setelah kamu menghilang tanpa jejak, aku pergi ke Sekte Sembilan Langit untuk meminta penjelasan. Tapi tak kusangka, aku dihadang oleh 4 mahaguru tingkat pemecah kekosongan yang menyerangku bersama. Aku beruntung bisa membunuh 2 dari mereka sebelum berhasil kabur. Tapi ternyata, aku sudah menderita luka yang tak bisa disembuhkan lagi. Anak muda, mulai sekarang, warisan Shen Xiao kita. Sepenuhnya kuserahkan di tanganmu. Sebagai guru, aku benar-benar sudah gagal. Setelah aku mentransfer kekuatanku padamu, kamu bisa langsung menembus ke tingkat istana bumi. Dengan begitu, Guru, jangan. Guru. Guru. Akhirnya sembuh juga. Guru, Anda tenang saja. Saya pasti akan membalaskan dendam Anda. Hancur. Penipu ilusi, cari mati. Bagaimana kamu bisa mematahkan ilusi kami? Harus kuakui, ilusi kalian memang hebat. Tapi, kalian salah perhitungan dalam satu hal, yaitu kami, orang-orang dari klan Shen Xiao, setelah melatih ilmu Shen Xiao, bisa merasakan satu sama lain, dan perasaan ini akan semakin kuat setelah kematian. Tapi di hadapanmu, aku tidak merasakannya sedikit pun. Itulah kelemahan terbesarnya. Tahan bersama. Pedang datang, pedang pergi. Putra Suci telah tewas secara tragis di jalan menuju surga. Kira-kira kapan kita bisa meminta pertanggungjawaban? Bei Mingxuan. Apa katamu? Meminta pertanggungjawaban Bei Mingxuan. Sebenarnya apa yang kamu bicarakan? Dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban. Sekarang Bei Mingxuan sudah mencapai tingkat setengah suci. Di sekte ini, selain ketua sekte yang sedang mengasingkan diri, siapa yang bisa jadi lawannya? Laporkan masalah ini pada ketua sekte. Bagaimanapun juga, Zhang Lingzi adalah muridnya. Bodoh. Ketua sekte sekarang berada di masa kritis untuk menerobos. Kalau kita memberitahunya, bagaimana jika terobosannya gagal? Apa kamu sanggup menahan amarah ketua sekte? Terima kasih atas petunjuk Tetua Agung. Terima kasih atas petunjuk Tetua Agung. Mengenai yang lain, kalian tidak perlu ikut campur. Kalau memang ada yang tidak tahu diri dan mau mencari masalah dengan Bei Mingxuan. Tetua Agung, apa masalah ini akan kita biarkan begitu saja? Keadaan lebih kuat dari manusia. Ketua sekte belum keluar dari pengasingan. Kita tidak boleh bertindak gegabah. Kekuatan Wan Sheng bukanlah tandingan praktisi alam posu biasa. Tapi, dibandingkan dengan Bei Mingxuan, bocah bernama Xiao Yi itu lebih mudah dihadapi. Tenang saja, Taishang, semuanya sudah kuatur. Anak itu pasti akan mati. Bei Ming, keluar kau. Keluar. Selalu saja ada orang yang cari mati. Dasar badut cantik, Bei Ming. Muridmu membantai orang tak bersalah di Jalan Tongtian. Apa tidak ada yang ingin kau katakan? Soal membantai orang tak bersalah atau tidak, kalian seharusnya lebih tahu daripada aku. Kan? Kami datang hari ini bukan untuk mendengar dalihmu, tapi untuk memintamu menyerahkan orang. Serahkan muridmu. Kalau tidak, mulai sekarang, Sekte Shen Xiao MU akan musnah. Mulai sekarang, Sekte Shen Xiao MU akan musnah. Sombong sekali bicaramu. Bicara apa kau? Aku malas membuang-buang waktu denganmu. Cepat serahkan bajingan kecil itu. Kalau aku tidak mau menyerahkannya. Kalau begitu, jangan salahkan kami. Iya. Kalau kekuatan kalian hanya segini, kalian benar-benar membuatku kecewa. Aura MU itu. Jangan-jangan kau sudah menembus tingkat setengah suci.
Ternyata kau tidak sebodoh itu. Aku umumkan, mulai hari ini. Sekte Shen Xiao Ku akan kembali ke dunia. Li Mingsue, kau sudah gila. Kau pikir hanya dengan kekuatan setengah suci MU, kau bisa membangkitkan kembali Sekte Shen Xiao. Benar-benar konyol. Konyol atau tidak? Kau akan lihat sendiri. Siapa lagi yang tidak terima? Sudah mengamati begitu lama, masih belum mau muncul. Aku beri kau kesempatan menyerang duluan. Kalau tidak, kau tidak akan punya kesempatan lagi. Guyuan, hahaha. Gerbang langit bintang telah terbuka. Biksu ini akan membawamu kembali. Tunggu 3 tahun lagi, baru kita masuki langit bintang. Itu guru, hahaha. Hebat juga kamu, nak. Kamu benar-benar di luar dugaan. Tak kusangka, kamu hampir membantai semua jenius di daftar naga tersembunyi. Ah. Mereka yang mau membunuhku duluan. Jadi, tidak salah, kan kalau aku membunuh mereka? Benar. Kakak seperguruanmu juga hampir mereka bunuh. Membunuh mereka bukan masalah besar. Kakak, bagaimana keadaannya sekarang? Masih belum sadar. Tapi kondisinya sudah tidak kritis. Oh ya? Apa kamu berhasil mendapatkan warisan dan harta karunnya? Ini pedang leluhur. Satu hati itu tidak berjodoh denganku. Xiao Yu, ingat ini. Ini menyangkut harga diri Shen Xiao kita. Paham? Paham. Keluarkan jiwa petarungmu, biar kulihat. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin? Memang begini. Ada apa? Aku sampai geli melihatnya. Shen Xiaoran pasti akan bilang kalau ini sangat merusak jiwa petarung. Bahkan bisa menyebabkan kerusakan permanen. Tapi jiwa petarungmu ini sepertinya tidak terpengaruh sedikit pun. Jangan-jangan. Inilah jiwa petarung tingkat suci. Aku juga tidak begitu yakin. Guru, keluarga dan kakak, aku serahkan pada Anda. Sekarang aku harus pergi bersemedi. Sudah saatnya kamu bersemedi. Tenang saja, saat kamu keluar nanti, aku sebagai gurumu pasti akan mengembalikan adik dan kakak seperguruanmu dalam keadaan sehat walafiat. Senior. Kalau ada yang mau dibicarakan, cepat katakan. Senior, kalau ada yang mau dibicarakan, cepat katakan. Senior, bisakah Anda memberikan 2 energi pedang itu lagi padaku? Kekuatan energi pedang itu benar-benar dahsyat. Sungguh mengagumkan. Kenapa? Kamu mau? Mau. Jika kamu bisa mengalahkan kelima master ini, aku akan memberimu 3 aura pedang. Bagaimana? Sungguh. Tentu saja, tapi syaratnya kamu harus mengandalkan kemampuanmu sendiri. Aku sudah lama mengunci jiwa bela dirimu. Bertarung melawan master bela diri. Aku tidak mungkin membiarkanmu gugur begitu saja. Aku terima tantangannya. Dia sudah berkembang. Sepertinya dia menjadi penerus Kaisar Agung Shen Xiao. Dia sudah berkembang. Sepertinya dia menjadi penerus Kaisar Agung Shen Xiao. Apa katamu? Dia ternyata menempuh jalan Kaisar Agung Shen Xiao. Aku juga tidak begitu tahu. Lucu juga kalau dipikir-pikir. Dulu, dia dan Shen Xiao tidak pernah akur. Tak kusangka, sungguh tak kusangka. Warisan Shen Xiao malah jatuh padanya. Untuk sementara, jangan bicarakan ini dulu. 3 hari lagi, gerbang langit berbintang akan terbuka. Bagi mereka, meskipun 3 tahun. Tapi itu waktu yang sangat singkat. Makhluk-makhluk itu sangat jahat dan mengerikan. Kalau mereka benar-benar menghadapinya, aku khawatir tidak banyak yang benar-benar mau bertahan. Kan ada dia, pasti beres. Dulu dia gugur di luar gerbang langit berbintang. Sekarang saatnya dia kembali. Shen Xiao telah gugur. Sekarang dia telah menerima warisan Shen Xiao. Bisa jadi dia akan menjadi jauh lebih hebat. Kalau saat itu tiba, bahkan jika Ao Zhu hidup kembali, dia pasti bisa menaklukkannya lagi. Hahaha. Sudah dimulai.
Sejak Raja Dewa dan Kaisar Manusia gugur, kita tidak pernah lagi menunjukkan kemampuan kita. Sekarang kita tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Putra Langit Yun, kamu adalah jenius nomor 1 di Sekte 9 Langitku. Maukah kamu pergi ke gerbang langit berbintang mewakili sekte? Kalau kamu bersedia menikahiku, aku bisa menyetujui permintaanmu apapun, selama aku mampu melakukannya. Zhang Liang tahu. Bukankah seharusnya dia yang memimpin tim? Zhang Lingzi terbunuh saat berada di jalan menuju surga. Itu sama sekali tidak kuduga. Aku mengerti. Tenang saja, dendam ini pasti akan kubalaskan. Tapi, kamu harus menyetujui satu syarat dariku. Katakan, mulai sekarang dan seterusnya. Kamu, Mo Wuchen, hanya boleh mengabdi padaku. Baik, aku setuju. Milik orang itu, robek semuanya. Dia cuma sampah yang beruntung saja. Kalau aku bertemu dengannya, pasti akan kubuat dia cacat. Taishan, tidak akan lama lagi. Dia akan menjadi santapan untuk jiwa bertarungku. Hahaha. Sudah siap. Gerbang langit berbintang akan segera terbuka. Di dalamnya itu adalah tanah suci yang disebut-sebut penuh dengan kesempatan. Saya sudah siap. Tapi, Guru, bagaimana keadaan King Long yang saya latih? Dia sekarang sedang berkultivasi untuk menjadi dewa. Sepertinya saat kamu kembali dari gerbang langit berbintang, dia sudah akan pulih sepenuhnya. Bagus. Syukurlah kalau dia tidak apa-apa. Kalau begitu, Guru, ayo kita berangkat. Sepertinya kamu cukup populer. Ya, anak itu membuat keributan besar di kota Tianfeng. Orang-orang dari Sekte 9 Langit juga sudah datang. Kamu lihat orang yang di barisan depan dari Sekte 9 Langit itu. Pemuda itu, namanya Yin Tianzi. Seharusnya, posisi putra suci itu miliknya. Tapi dia tidak tertarik dengan posisi itu. Dia hanya tahu cara berkultivasi dengan sepenuh hati. Karena itulah Zhao Lingzi bisa mendapatkan posisi itu. Tak kusangka, bahkan Yin Tianzi pun sampai turun gunung. Dia sangat hebat, lumayan, setidaknya kekuatannya setara dengan Nangong Chen. Sepertinya Sekte 9 Langit kali ini bertekad untuk menang. Katanya, kalau kita jalan lebih jauh lagi, kita bisa bertemu dengan Kaisar Agung ras manusia yang legendaris itu. Mau apa kamu ke sini? Aku datang hanya untuk mengingatkan kalian dengan baik hati. Sebaiknya kalian jangan masuk ke gerbang langit berbintang kali ini. Kalau tidak, kalian hanya akan menemui ajal. Kau dari garis keturunan Shen Xiao. Tidak mudah menemukan seorang penerus. Sayang sekali kalau penerus itu mati begitu saja. Ya, bukan urusanmu. Pergi, kalau tidak, akan kukupas kulitmu. Sudah 3 tahun tidak bertemu. Kekuatanmu. Bahkan aku hampir tidak bisa mengukurnya. Perkembanganmu terlalu pesat. Kau adalah orang paling jenius yang pernah kutemui. Hanya keberuntungan saja. Apa kau datang ke gerbang langit berbintang hari ini untuk mendapatkan warisan kekuatan? Aku sudah punya warisan kekuatanku sendiri. Aku tidak tertarik dengan warisan kekuatan yang lain. Nanti, tolong bantu aku. Ya, aku tadi sudah lihat-lihat. Yang satu adalah Yin Tianzi. Satunya lagi Ouyang Sui. Mereka berdua bukan lawan yang mudah. Itu tidak masalah, tapi aku tidak bisa menjamin, ya. Terima kasih. Nanti aku traktir minum. Baiklah, ku pegang janjimu. Gerbang langit berbintang akan segera terbuka. Kalian semua, bersiaplah. Terbuka, gerbang langit berbintang sudah terbuka. Di dalamnya ada warisan kekuatan dan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Cepat, serbu, ayo, serbu. Milikku, ini semua milikku. Sekumpulan orang yang cari mati. Ark, di dalam gerbang langit berbintang. Waktu terbaik untuk masuk adalah 7 atau 8 jam dari sekarang. Aku sudah lama dengar, kalau di dalam gerbang langit berbintang ini ada sesuatu yang bisa mengubah takdir. Aku jadi penasaran, benda seperti apa itu sebenarnya. Kita kumpulkan tenaga dan bersiap. Tidak sombong dan tidak gegabah. Tidak rendah diri, tidak juga sombong. Bagus, bagus. Guru. Harus lebih berhati-hati. Kalian mau menghalangiku masuk ke gerbang langit berbintang ini. Kalian mau menghalangiku masuk ke gerbang langit berbintang ini. Karena kamu sudah tahu. Untuk apa bertanya lagi?
Sepertinya kalian sudah bertekad bulat untuk membunuhku. 3 tahun yang lalu, di jalan menuju surga ini, karena terikat aturan, aku berada di level yang sama denganmu. Tapi sekarang, kekuatan kami jauh melampaui apa yang bisa kamu bayangkan. Lalu, apa maumu? Tunduk dan berlutut, lalu serahkan semua hartamu. Aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup. Bagaimana? Mengampuni nyawaku. Menyerahkan semua harta dan harus berlutut dengan patuh. Konyol sekali. Dia berhasil menembus alam Digong yang berada di atas alam Ninghai. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia bisa menerobos secepat ini? Mau lari sekarang? Sudah terlambat. Ouyang Sue itu jenius papan atas di peringkat 10 besar peringkat naga tersembunyi. Bahkan orang sepertinya bisa dihabisi dalam satu serangan. Kalau begitu, orang lain yang melawannya bukankah akan